kalian kabarnya hari ini? Untuk besok kan kita presentasi. Apakah kalian udah siap? Udah dong, infografisnya juga udah dibuat tadi, jadi kita tinggal presentasiin aja. Berarti masih sesuai instruksi kemarin kan? Aku bahas biografi, konteks sejarah, dan konsep utama. Iya, kalau aku di bagian itu relevansi teori Malthus untuk kondisi sekarang. Iya, benar. Kalau aku bagian implementasinya. Nah iya, kalau misalnya materi aku itu bahas tentang analisis kontribusi dan kritik dari teori Malthus. Kayaknya kita udah pada ngerti deh. Dikin, coba kamu duluan yang jelasin materi kamu tentang apa. Nah, jadi materi aku itu tentang biografi, konteks sejarah, dan konsep utama. Yang pertama, aku akan bahas terkait biografi singkat tokoh Thomas Robert Malthus. Dari mana? Thomas Robert Malthus lahir pada tanggal 13 Februari 1766 di daerah dekat Dorking, Surrey, Inggris. Ia menempuh pendidikan di Jesus College, Universitas Cambridge, dan dikenal sebagai seorang mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik yang sangat baik. Malthus menyelesaikan studinya pada tahun 1788, dan pada tahun yang sama, ia diangkat sebagai pendeta gereja Anglikan. Pada tahun 1791, ia berhasil memperoleh gelar magister. Kemudian pada tahun 1793, ia diangkat menjadi anggota akademik di Jesus College. Beberapa karya Thomas Robert Malthus yang memiliki pengaruh besar, salah satunya adalah buku berjudul An Essay of the Principle of Population. Buku tersebut pertama kali diterbitkan pada tahun 1798 dan terus dicetak ulang hingga mencapai 6 edisi. Malthus menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk mempertahankan serta menyempurnakan gagasan mengenai pertumbuhan penduduk yang berlebihan. Selain itu, ia juga berhasil menghasilkan berbagai karya penting lainnya, termasuk buku berjudul The Principle of Political Economy. Nah, jadi masuk pada materi kedua terkait konteks sejarah saat pemikiran ekonomi Thomas Malthus berkembang. Pemikiran ekonomi Thomas Robert Malthus berkembang pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19, ketika Inggris mengalami perubahan besar akibat revolusi industri. Pada masa itu, kondisi ekonomi Inggris ditandai oleh pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, perubahan dari ekonomi agraris menuju industri, serta harga pangan yang sering berfluktuasi akibat gagal panen dan situasi geopolitik. Revolusi industri membawa dampak besar, berupa urbanisasi besar-besaran, munculnya kelas pekerja industri, dan kondisi yang buruk seperti upah rendah, jam kerja panjang, serta lingkungan kerja yang tidak sehat. Masuk pada materi yang ketiga tentang konsep utama pemikiran ekonomi Thomas Malthus. Konsep utama pemikiran ekonomi Thomas Malthus berpusat pada teori pertumbuhan penduduk, yang menurutnya cenderung meningkat lebih cepat daripada kemampuan produksi pangan. Ia menyatakan bahwa penduduk tumbuh secara geometris, sedangkan produksi pangan hanya tumbuh secara aritmetis. Ketidakseimbangan inilah yang menurut Malthus menyebabkan tekanan populasi terhadap sumber daya, sehingga akan muncul kelangkaan pangan, penurunan upah, peningkatan kemiskinan. Untuk mengatasi masalah tersebut, Malthus memperkenalkan check on population yang terdiri dari preventive check dan positive check. Preventive check adalah upaya yang dilakukan manusia untuk menunda pernikahan, mengendalikan kelahiran, atau membatasi jumlah anak di atas pertimbangan ekonomi. Sementara itu, positive check adalah faktor-faktor secara alami menekankan pertumbuhan penduduk seperti kelaparan, penyakit, perang, dan bencana. Malthus juga menolak kebijakan bantuan seperti Poor Law, karena menurutnya bantuan justru mendorong masyarakat miskin untuk memiliki lebih banyak anak, sehingga memperburuk masalah populasi. Nah baiklah, sekarang kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu analisis kontribusi dan kritik dari teori Thomas Robert Malthus, di mana Malthus ini mempunyai kontribusi dalam pemikiran ekonomi, yaitu pertama menghubungkan antara demografi dengan ekonomi. Hal inilah yang menjadi dasar akan teori ataupun pemikiran kependudukan secara modern. Selanjutnya itu adalah menghubungkan antara pertumbuhan penduduk dengan ketersediaan pangan. Dalam hal ini, Malthus menganggap jikalau penduduk itu semakin
banyak, maka pangan itu juga harus tetap tersedia, maka harus diproduksi dengan cepat. Jadi kalau adanya keterbatasan pangan, maka hal tersebut akan menciptakan kemiskinan secara massal. Nah, yang terakhir itu adalah dengan adanya kontribusi teori dari Malthus ini, maka memunculkannya kebijakan akan pengendalian penduduk di negara-negara lainnya. Maka dari itu, dengan adanya kontribusi pemikiran tentu ada yang mengkritik. Nah, di mana tentu saja kritik itu bermunculan karena adanya teknologi yang semakin berkembang dan masuk ke dalam dunia pertanian. Dalam hal ini, pertanian sangat dibantu sehingga mengurangi akan keterbatasan pangan yang dinyatakan oleh Malthus tadi. Selain itu juga ada teori lain yang membantah akan teori Malthus, di mana ilmuwan itu adalah Karl Marx. Karl Marx menyatakan bahwasannya kemiskinan itu bukan dihasilkan ataupun terjadi karena adanya keterbatasan pangan, melainkan itu terjadi karena adanya banyak kapitalisme. Nah, selain itu ada juga kritik yang menyatakan bahwasannya teori Malthus mengenai kemiskinan massal ataupun kelaparan massal itu tidak benar karena adanya teknologi yang semakin berkembang dan menciptakan ataupun membantu pangan semakin ataupun mudah terproduksi. Maka dari itu teori akan kemiskinan massal itu tidak akan terjadi. Nah, oke, selanjutnya di bagian relevansi. Ternyata teori Malthus itu masih sangat relevan sama Indonesia saat ini, guys. Intinya tuh pertumbuhan penduduk sama ketersediaan pangan itu masih belum berjalan seimbang. Kayak contohnya itu pertumbuhan penduduk di Indonesia masih belum merata. Di Pulau Jawa kan padat nih, sementara di wilayah timur masih belum padat atau masih sepi. Akhirnya beban ekonomi dan sosial itu lebih berat di Jawa. Terus juga urbanisasi yang dilakukan itu berlebihan, banyak orang yang pindah ke kota, tapi fasilitas kota itu juga tidak secepat berkembang secepat jumlah penduduk yang bertambah. Jadi muncullah masalah kayak kemacetan, permukiman sempit, kumuh, dan juga masalah air yang tidak bersih. Terus juga ketahanan pangan kita masih lemah. Penduduk itu terus bertambah-tambah nih, sementara produksi pangan tidak selalu cukup. Indonesia masih banyak melakukan impor, terus lahan pertaniannya juga makin berkurang. Jadi juga cuacanya tidak menentu sehingga bikin panen kita sering gagal. Terus ada juga program yang relevan sama teori Malthus, yaitu program KB. Nah, program ini bisa dianggap sebagai cara pemerintah untuk mencegah pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat. Hal ini mirip dengan konsep preventive check yang dalam teori Malthus itu. Terus juga yang terakhir, kepadatan mempengaruhi kualitas hidup di Indonesia. Tentu di daerah padat kan harga pangannya lebih mahal daripada yang masih sepi nih. Terus juga tempat tinggalnya sempit dan juga masih banyak masalah kesehatan yang ditemui. Nah, jadi kesimpulannya itu, walaupun teori Malthus ini udah lama banget, tapi masih relevan banget sama Indonesia saat ini. Di Indonesia masih terlihat kayak jumlah penduduk lebih cepat bertambah daripada kemampuan penyediaan pangan dan ruang hidup. Jadi, teorinya masih relevan banget sama kondisi kita saat ini. Terakhir, pada implementasi teori, bisa kita lihat dari beberapa contoh kebijakan di Indonesia. Pertama, program keluarga berencana atau KB. Ini contoh paling jelas dari preventive check. Tujuannya mengendalikan angka kelahiran secara sukarela dan terencana. Program KB sudah terbukti menurunkan angka fertilitas dari 5,6 pada 1971 menjadi 2,6 pada 2007. Ada pula dukungan hukum seperti UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Kedua, kebijakan ketahanan pangan nasional. Ini sejalan dengan kekhawatiran Malthus tentang krisis pangan. Indonesia berusaha memperkuat produksi pangan dalam negeri, meningkatkan akses pangan, mengurangi ketergantungan impor, dan beradaptasi dengan perubahan iklim. Jadi, teori Malthus benar-benar kelihatan penerapannya dalam strategi pemerintah. Nah teman-teman, kayaknya presentasi kita besok bakalan gokil banget. Jangan lupa itu bikin kesimpulannya.
Oh iya, jadi kesimpulan dari materi kali ini adalah teori dari Malthus ini cukup relevan dengan keadaan Indonesia saat ini, di mana dalam teori Malthus ini menyatakan akan keterbatasan pangan dan kepadatan penduduk. Hal itulah yang juga dialami oleh Indonesia, di mana Indonesia saat ini mengalami akan keterbatasan pangan, juga penduduknya yang semakin berlimpah. Dan untuk sarannya, pemerintah perlu meningkatkan inovasi pangan, memperluas edukasi KB, dan memperkuat pemerataan pembangunan supaya tekanan penduduk bisa dikendalikan. Oke, semangat guys. Bye-bye. Oke, dadah!